Kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola perusahaan milik negara. Misalnya PT Timah Tbk terlibat dalam skandal korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Selain itu, PT Pertamina Persero menghadapi kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 dengan perkiraan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Kali ini, Perspektif akan menyajikan 10 kasus korupsi terbesar yang pernah melibatkan BUMN. Ulasan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apa saja 10 kasus korupsi terbesar yang melibatkan BUMN? Kedua, sektor apa saja yang dijadikan lahan korupsi BUMN? Ketiga, apa saja tema korupsi yang terjadi di BUMN? Keempat, apa yang perlu BUMN benahi agar kasus tidak berulang? Kelima, bagaimana perspektif auditor terhadap kasus-kasus itu? Mari kita mulai. Berikut adalah 10 BUMN yang pernah tercatat mengalami kasus korupsi besar, diurutkan dari nilai kerugian tertinggi hingga terendah. Perlu diingat bahwa beberapa angka merupakan perkiraan berdasarkan laporan dan tren kasus korupsi, sedangkan detail modus operandi diambil dari rangkuman laporan investigasi dan pemberitaan media. 1. PT Timah Tbk 2015-2022. Kerugian negara akibat dugaan korupsi tata niaga komoditas timah mencapai 300 triliun, termasuk kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Modus operandi utama adalah penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk yang dilegitimasi melalui program Mitra Jasa Penambangan. Kegiatan ini melibatkan banyak perusahaan setiap tahunnya. Harvey Mois dari PT Refined Bangkatin berperan dalam penjualan biji timah ilegal kepada PT Timah. Dana hasil korupsi mengalir ke pejabat pemerintah dan entitas swasta. Kasus ini menunjukkan dampak korupsi yang meluas, tidak hanya secara finansial tetapi juga terhadap lingkungan. 2. PT Pertamina, terjadi 2018 sampai 2023. Dugaan korupsi di PT Pertamina diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun. Bahkan ada potensi kerugian hingga 1 kuadriliun. Praktik korupsi melibatkan manipulasi produksi kilang untuk membuka celah impor, markup harga, dan pencampuran minyak berkualitas rendah. Akibatnya harga BBM meningkat dan membebani APBN melalui subsidi. Modus lain termasuk penolakan minyak mentah dalam negeri untuk meningkatkan impor melalui broker tertentu. Beberapa individu kunci terlibat, termasuk direktur di PT Pertamina Patraniaga dan PT Kilang Pertamina Internasional. 3. PT TPPI 2009-2011. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 37,8 triliun. Modus operandi melibatkan pengelolaan kondensat ilegal oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia, TPPI, yang ditunjuk sebagai mitra penjualan tanpa prosedur yang benar. TPPI gagal menyetorkan hasil penjualan ke kas negara dengan alasan kebangkrutan. Pelanggaran prosedur dalam pemilihan mitra negara ini menunjukkan kelemahan pengawasan yang serius. 4. PT Asabri 2012-2019. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 22,7 triliun. Modus operandi melibatkan manipulasi transaksi saham dan reksadana bersama pihak swasta. Dana investasi milik prajurit TNI, Polri, dan ASN ditempatkan pada instrumen bermasalah dengan praktik menggoreng saham untuk meningkatkan kinerja portofolio secara semu. Korupsi ini merugikan kesejahteraan anggota militer dan pegawai negeri sipil, serta mengungkapkan kerentanan pasar modal terhadap manipulasi. 5. PT Asuransi Jiwasraya, Persero, 2008-2019. Kerugian negara akibat kasus Jiwasraya diperkirakan sebesar 16,8 triliun.
Modus operandi melibatkan kegagalan perusahaan membayar polis nasabah akibat investasi saving plan yang bermasalah. Praktik korupsi mencakup skema Ponzi, manipulasi perdagangan saham dengan pihak afiliasi, serta suap terhadap pejabat terkait. Kasus ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi keuangan nasional. 6. PT Garuda Indonesia 2011-2021. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga 9,37 triliun. Modus operandi meliputi markup harga pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR-72-600 serta pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan operasional. Mantan Direktur Utama Emir Syah Sattar terlibat dalam persekongkolan dengan penasihat komersial untuk memenangkan pabrikan tertentu dalam proses pengadaan pesawat. Pengadaan yang tidak sesuai model bisnis perusahaan menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi perusahaan. 7. PT Krakatau Steel 2011. Kerugian negara diperkirakan mencapai 6,9 triliun akibat proyek Blast Furnace Complex yang tidak pernah beroperasi penuh meskipun telah dinyatakan selesai. Konsorsium dari Tiongkok dan PT Krakatau Engineering terlibat dalam proyek dengan nilai kontrak 6,92 triliun. Biaya produksi yang tinggi membuat fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara ekonomis. 8. PT Waskita Karya 2016-2020. Kasus ini menyebabkan kerugian lebih dari 2,5 triliun melalui pencairan dana supply chain financing, SCF, menggunakan dokumen palsu untuk membayar utang perusahaan akibat proyek fiktif. Modus ini menunjukkan eksploitasi instrumen keuangan untuk tujuan penipuan serta kelemahan dalam manajemen proyek dan pengawasan keuangan. 9. PT Pertamina 2011-2021. Kasus pengadaan LNG di Pertamina menyebabkan kerugian negara hingga 2,1 triliun. Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menandatangani kesepakatan pembelian LNG tanpa analisis mendalam atau persetujuan Dewan Komisaris. Perbedaan angka kerugian menunjukkan kesulitan menentukan dampak finansial pasti dari kasus ini. 10. PT Jasa Marga, September 2023. Kerugian negara dalam proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek 2, Elevated, atau Tol MBZ diperkirakan sebesar 510 miliar akibat kekurangan volume dan kualitas material konstruksi seperti beton dan steel box girder. Perubahan spesifikasi material yang tidak sesuai desain awal menyoroti kelemahan kontrol kualitas dalam pembangunan infrastruktur. Kasus-kasus korupsi tersebut mencerminkan masalah sistemik dalam tata kelola berbagai sektor di Indonesia. Modus operandi yang kompleks serta keterlibatan pejabat tinggi menunjukkan perlunya reformasi mendalam dalam pengawasan dan transparansi untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara dan masyarakat. Selain itu, ada pula laporan yang menyebutkan keterlibatan petinggi di BUMN lain, seperti PT Pelindo II, PT KAI, PT Angkasa Pura II, PT PAL Indonesia, dan PT Jasindo dalam berbagai kasus korupsi. Meski masing-masing kasus memiliki karakteristik dan nilai kerugian yang berbeda, upaya pemberantasan terus dilakukan oleh KPK dan instansi terkait guna meningkatkan transparansi dan integritas di lingkungan BUMN. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, hingga 31 Desember 2024, terdapat 169 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa antara tahun 2016 hingga 2021 terdapat 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN dengan 340 tersangka. Analisis terhadap kasus-kasus korupsi yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa beberapa sektor dalam lingkup BUMN lebih sering atau lebih parah terdampak oleh korupsi. Beberapa pengamatan awal menunjukkan bahwa sektor energi, terutama minyak dan gas, dengan kasus Pertamina yang berulang kali muncul dengan nilai kerugian yang sangat tinggi, merupakan area risiko signifikan. Sektor pertambangan tercermin dari kasus PT Timah dengan kerugian besar, juga menunjukkan kerentanan yang tinggi.
Sektor keuangan dan asuransi, dengan kasus Asabri dan Jiwasraya, menyoroti risiko dalam pengelolaan investasi dan keuangan. Sektor infrastruktur dan konstruksi, seperti yang terlihat pada kasus Jasa Marga, Jalan Tol, Waskita Karya, pembiayaan konstruksi, dan Krakatau Steel, proyek industri, juga rentan terhadap korupsi. Sektor transportasi, dengan kasus Garuda Indonesia, penerbangan, menunjukkan adanya risiko dalam sektor ini. Kecenderungan korupsi yang tinggi di sektor-sektor yang melibatkan aliran dana besar, proyek-proyek kompleks, dan pengawasan regulasi yang signifikan seperti energi, pertambangan, dan infrastruktur mengindikasikan bahwa area-area ini memerlukan langkah-langkah anti korupsi yang sangat ketat. Skala dan kompleksitas operasi di sektor-sektor ini dapat menciptakan peluang untuk penipuan dan penyalahgunaan dalam skala besar. Sektor keuangan, asuransi, dan investasi juga tampak rentan terhadap korupsi terkait skema investasi dan manipulasi pasar, menyoroti perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih kuat terhadap institusi keuangan milik negara. Keterlibatan berbagai sektor menunjukkan bahwa korupsi tidak terbatas pada beberapa area spesifik di dalam BUMN, tetapi merupakan masalah yang lebih luas. Ini mengimplikasikan perlunya pendekatan yang komprehensif dan multi-aspek untuk memerangi korupsi di seluruh BUMN. Pendapat para ahli juga mendukung temuan ini dengan menyoroti sektor infrastruktur, energi migas, pertambangan, dan logistik transportasi sebagai prioritas penindakan korupsi. Sektor konstruksi dalam infrastruktur juga secara khusus disebutkan sebagai rawan korupsi. Pengawasan yang lemah diidentifikasi sebagai faktor kontribusi utama terhadap korupsi di BUMN. Tema korupsi di BUMN mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari kelemahan tata kelola, konflik kepentingan, hingga intervensi politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Secara garis besar, beberapa tema utama yang sering muncul adalah: pertama, kelemahan Good Corporate Governance (GCG). Banyak kasus korupsi di BUMN berakar pada kurang optimalnya penerapan prinsip-prinsip GCG. Hal ini mencakup lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi, dan minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset serta pengambilan keputusan strategis. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan area rawan karena melibatkan nilai transaksi yang besar. Terkadang, terdapat praktik kolusi antara pejabat BUMN dan pihak eksternal, serta manipulasi tender yang mengakibatkan pembengkakan biaya dan kerugian negara. Ketiga, intervensi politik dan konflik kepentingan. Penunjukan direksi dan komisaris di BUMN yang seringkali didasarkan pada pertimbangan politik dapat membuka celah bagi terjadinya konflik kepentingan. Hal ini meningkatkan risiko keputusan bisnis yang tidak semata-mata didasarkan pada prinsip efisiensi dan transparansi. Keempat, penyalahgunaan wewenang dan nepotisme. Kasus korupsi di BUMN kerap kali terkait dengan penyalahgunaan wewenang, di mana pejabat mengambil keputusan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk praktik nepotisme yang merugikan kepentingan perusahaan dan negara. Kelima, perbedaan interpretasi atas kerugian negara. Isu mengenai apakah kerugian yang dialami BUMN dapat langsung dikaitkan dengan kerugian negara juga menjadi tema perdebatan. Di satu sisi, karena modal BUMN bersumber dari kekayaan negara, kerugian yang terjadi seringkali dipandang sebagai kerugian keuangan negara. Di sisi lain, ada argumen yang memisahkan kerugian akibat keputusan bisnis yang diambil secara legal meskipun berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Keenam, upaya pencegahan dan reformasi. Menanggapi berbagai kasus tersebut, instansi seperti KPK dan BPK terus mendorong penerapan sistem pencegahan melalui pelatihan anti korupsi, penerapan panduan cegah korupsi, dan audit internal yang lebih ketat. Reformasi regulasi dan revisi UU BUMN juga merupakan upaya untuk menegaskan batasan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BUMN. BUMN perlu menerapkan berbagai langkah strategis
untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak praktik korupsi di lingkungan internalnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: 1. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang kuat. BUMN harus memastikan seluruh kebijakan dan prosedur operasional mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Hal ini mencakup perbaikan sistem pengendalian internal dan tata kelola yang konsisten untuk mengurangi celah penyalahgunaan wewenang. 2. Penguatan sistem pengawasan internal. Auditor internal dan unit pengawasan harus ditingkatkan kapabilitasnya dengan melakukan audit berkala dan audit forensik jika terdapat indikasi penyimpangan. Sistem pengawasan juga perlu didukung oleh teknologi informasi untuk analisis data yang lebih mendalam, sehingga pola-pola transaksi mencurigakan dapat dideteksi sejak dini. 3. Penyediaan mekanisme whistleblowing yang aman. BUMN perlu menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terlindungi bagi karyawan dan pihak lain untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa takut akan pembalasan. Mekanisme ini sangat penting untuk mendeteksi masalah sejak awal. 4. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis secara berkala kepada seluruh pegawai dan manajemen mengenai nilai-nilai integritas dan tata kelola yang baik. Edukasi ini penting agar setiap elemen dalam BUMN paham akan risiko korupsi dan tahu bagaimana mencegahnya. 5. Kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal. BUMN harus menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga seperti KPK dan BPK untuk memastikan proses audit dan pengawasan eksternal berjalan secara independen. Kolaborasi ini membantu mengidentifikasi potensi korupsi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang objektif. 6. Penetapan kebijakan dan sanksi tegas. Menetapkan kebijakan internal yang jelas tentang anti korupsi dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Kebijakan ini harus mampu mencegah adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah tersebut harus diintegrasikan secara holistik agar BUMN tidak hanya dapat mencegah terjadinya kasus korupsi, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara. Auditor memiliki peran kunci dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi di lingkungan BUMN. Berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan auditor. Pertama, evaluasi sistem pengendalian internal. Auditor harus melakukan penilaian mendalam terhadap sistem pengendalian internal yang ada di BUMN, memastikan bahwa kebijakan tata kelola GCG sudah diimplementasikan dengan benar dan efektif. Ini mencakup pemeriksaan prosedur pengadaan, pelaporan, serta mekanisme pengawasan internal. Kedua, audit forensik dan analisis data. Jika terdapat indikasi penyimpangan, auditor perlu melakukan audit forensik untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti atas dugaan korupsi. Pemanfaatan teknologi dan analisis big data dapat membantu mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Ketiga, pelaporan dan rekomendasi perbaikan temuan audit harus dilaporkan secara transparan kepada manajemen dan bila perlu kepada otoritas pengawas seperti KPK atau BPK. Laporan ini hendaknya disertai rekomendasi perbaikan untuk menutup celah pengendalian dan mencegah terulangnya praktik korupsi. Keempat, peningkatan kompetensi dan edukasi internal. Auditor juga berperan sebagai pendidik dengan memberikan pelatihan terkait praktik tata kelola yang baik dan pencegahan korupsi kepada pegawai dan manajemen BUMN. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan integritas internal. Kelima, kolaborasi auditor internal dan eksternal. Kerja sama antara auditor internal dan auditor eksternal sangat penting untuk mendapatkan verifikasi yang independen dan memastikan objektivitas dalam pemeriksaan sehingga semua risiko korupsi dapat diidentifikasi sejak dini. Keenam, evaluasi kebijakan manajemen risiko. Auditor harus menilai apakah manajemen risiko di BUMN sudah memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko korupsi. Pemeriksaan berkala terhadap kebijakan ini membantu memastikan langkah-langkah pencegahan telah diterapkan secara efektif.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya holistik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di BUMN, sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Setelah menelusuri berbagai kasus korupsi yang melibatkan BUMN, jelaslah bahwa tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan sistemik. Kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah bukan hanya angka statistik, tetapi juga cerminan dari hilangnya kesempatan untuk pembangunan yang lebih baik, kesejahteraan masyarakat yang terhambat, dan kepercayaan publik yang terkikis. Namun, di balik gelapnya potret korupsi masih ada harapan. Kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas semakin meningkat. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan lembaga terkait menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. Perjalanan menuju BUMN yang bersih dan akuntabel memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Diperlukan sinergi dari seluruh pihak, pemerintah, manajemen BUMN, auditor, masyarakat sipil, dan media, untuk menciptakan ekosistem yang anti korupsi. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, kita dapat mengubah wajah BUMN menjadi entitas bisnis yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. BUMN yang bersih dan akuntabel adalah kunci untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera.